Hamda Zakia, Humaira, Meriza, Zafira. Oke, hadir semuanya ya. Oke, kita periksa dulu kebersihan kelas kita. Udah bersih kira-kira kelas kita untuk belajar? Udah? Ada piket tadi? Ada piket hari Sabtu kemarin? Ada. Sekarang udah mau ngecek kelengkapan. Handshake-nya dipakai? Jilbabnya panjang? Oke, aman ya berarti ya? Oke, sekarang saya cek. Ada yang masih mau tidur-tidur, ada yang ngantuk gak? Mary ngantuk gak? Beneran? Terus tangannya kenapa di atas kepala? Nadia ngantuk gak? Enggak. Aman ya, matanya terbuka semuanya kan? Ini attention ya. Oke, sekarang sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita sama-sama mendoakan. Siapa mau perlu kita doakan saudara kita di Palestina? Udah ada berdoa untuk orang Palestina? Boleh kita sama-sama ambil waktu 10 detik aja untuk sama-sama berdoa. Kita tundukkan kepala, kita panjatkan doa kepada Allah untuk keselamatan saudara-saudara kita di Gaza. Boleh? Oke, Aira. Ya. Berdoa mulai. Ya. Jadi dari doa tadi kita bisa bersyukur ya, kita masih bisa hidup dengan aman di Indonesia. Kita masih bisa apa? Masih bisa menempuh pendidikan. Kalau di Gaza yang sebesar-besar antum, bahkan yang lebih kecil dari antum, bisa sekolah sekarang? Ada sekolahnya di sana sekarang? Enggak. Itu perlu kita ingat setiap hari ya. Oke? Oke, sekarang kita akan belajar. Belajar apa kita? Mapel baru? Apa itu KKA? Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sekarang sebelum kita belajar, Zah mau menampilkan sebuah video dulu ya. Coba cermati video ini, apa yang disampaikan oleh orang ini dalam video. Halo Sobat BMKG, kami kembali untuk Sobat dalam tayangan update informasi perakiraan cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Oktober 2025. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera. Esok hari diperkirakan udara kabur di Kota Padang, diperkirakan berawan tebal di Kota Banda Aceh, dan diperkirakan hujan ringan di Kota Medan, Pekanbaru, serta Kota Tanjung Pinang. Masih di Pulau Sumatera, esok hari diperkirakan hujan ringan di Kota Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Kota Bandar Lampung. Kita bergeser ke Pulau Jawa. Esok hari diperkirakan berawan tebal di Kota Surabaya, hujan ringan di Kota Bandung dan Kota Semarang, diperkirakan hujan sedang di Kota Serang dan Kota Yogyakarta, serta waspadai hujan disertai petir di Kota Jakarta. Selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara, esok hari diperkirakan cerah berawan di Kota Kupang dan diperkirakan hujan ringan di Kota Denpasar dan Kota Mataram. Kita bergeser ke Pulau Kalimantan. Esok hari diperkirakan hujan ringan di Kota Tanjung Selor dan Kota Samarinda, diperkirakan hujan sedang di Kota Palangkaraya, serta waspadai hujan disertai petir di Kota Pontianak dan Kota Banjarmasin. Selanjutnya di Pulau Sulawesi, esok hari diperkirakan hujan ringan di Kota Palu, Gorontalo, Manado,
Makassar, dan Kendari, serta waspadai hujan disertai petir di kota Mamuju. Kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Esok hari diperkirakan hujan ringan di kota Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Jayawijaya, serta diperkirakan hujan sedang di kota Ternate, Nabire, dan kota Merauke. Sobat BMKG, kami ingatkan kembali bahwa informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran umum cuaca di wilayah masing-masing. Untuk mendapatkan informasi cuaca yang lebih spesifik dan terkini setiap jam, Sobat dapat memantau aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store atau kunjungi website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Apa itu? Videonya tentang apa tadi? Tentang perkiraan cuaca di mana? Di berbagai daerah di Indonesia. Berarti yang disajikan oleh orang itu apa tadi? Perkiraan cuaca itu adalah sebuah apa? Sebuah informasi nggak buat kita? Perkiraan cuaca hari ini. Harusnya kita menontonnya kemarin ya. Perkiraan cuaca untuk hari Senin katanya, iya kan? Iya, sesuai nggak perkiraan cuacanya? Katanya Kota Padang di mana tadi? Hujan sedang. Kok hujan sedang? Berawan. Berawan. Kalau Kota Jakarta apa? Hujan petir. Hujan petir. Kalau Kota Denpasar? Hujan petir. No. Hujan ringan. Hujan ringan. Kalau Kota Pontianak? Hujan merah. Hujan petir, ya. Itulah data-data yang diberikan oleh BMKG biar kita tahu tuh di daerah ini lagi gimana cuacanya, iya kan? Ya, oke. Itu sedikit singkat ya videonya. Nanti akan berhubungan dengan pelajaran kita. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui jenis-jenis data dan mengidentifikasi jenis-jenis data. Kenapa ini? Ada yang bertanya nggak? Zah, kenapa sih data yang kita pelajari di pertemuan sekarang pertama ini kenapa nggak langsung ke coding, Zah? Ada nggak yang mau bertanya seperti itu? Ada nggak yang dalam hatinya bertanya, kok harus data dulu ya? Karena coding itu kita mau bikin sebuah instruksi itu asalnya dari data yang sudah diolah. Berarti kita harus tahu dulu kan jenis data? Iya? Masih semangat gak, Naza? Beneran? Ice breaking dulu kita deh. Soalnya udah ada nih yang matanya udah dikedip-kedipin, kepalanya udah di atas meja. Yuk kita ice breaking dulu ya. Yuk berdiri semuanya. Kita akan ice breaking. Tepuk apa? Tepuk fokus, bukan tepuk sakinah. 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saling hormat dengan guru, saling jaga dengan teman. Insya Allah bersama. Oke, silakan duduk tepuk tangan semuanya. Oke. Ini kita akan tujuan pembelajaran kita tadi adalah mengidentifikasi apa jenis-jenis data. Nah, video yang akan Zah putar ini nanti akan menjelaskan apa tujuan pembelajarannya, apa itu jenis data ya. Nah, Banat harus memperhatikan ya dengan detail ya apa aja jenis data. Bisa kita tonton videonya. Karena setelah ini setelah video itu akan ada LKPD, individu yang akan dikerjakan, bukan kelompok dulu. Individu. Ya. Setelah menonton video tadi. Tapi selama mengerjakan ini nanti kita bisa replay lagi videonya. Kalau ada yang
tidak tahu Zah ini apa Zah, nah, gitu ya. Oke, sebelum atau Zah bagikan dulu LKPD-nya, biar tahu nanti nih. Tolong Aira bagikan Aira. Bagikan LKPD individu ini per orang ya. Mati lampu. Oke, LKPD individunya sudah diantum ya. Sekarang kita simak videonya. Nanti dari video itu antum bisa jawab LKPD itu. Oke? Kita simak baik-baik ya. Boleh saling bantu per kelompok kok. Boleh saling bantu. Kembali lagi di kanal YouTube saya. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah materi untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial untuk tingkat SMP kelas 7. Materi bab pertama pelajaran KKA ini adalah pengolahan data dan penyusunan instruksi untuk pengolahan data. Tentu kita harus tahu dulu jenis-jenis datanya. Maka materi yang akan kita ulas pada pertemuan ini adalah jenis-jenis data. Tujuan pembelajaran kita untuk materi jenis data ini adalah 1. Mengidentifikasi jenis data berdasarkan sumbernya. 2. Mengidentifikasi jenis data berdasarkan sifatnya. 3. Mengidentifikasi jenis data berdasarkan cara pengumpulannya. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam dunia digital dan kecerdasan buatan AI, data adalah bahan utama untuk melatih sistem agar bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Jenis data berdasarkan sumbernya. 1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau sudah dikumpulkan sebelumnya. Jenis data berdasarkan sifatnya. 1. Data kualitatif, yaitu data berbentuk kata, warna, kategori, atau deskripsi. Tidak bisa dihitung dengan angka. 2. Data kuantitatif, yaitu data berbentuk angka yang bisa dihitung atau diukur. Jenis data berdasarkan cara pengumpulannya. 1. Data langsung. Data dikumpulkan tanpa perantara oleh pengamat atau peneliti sendiri. 2. Data tidak langsung, yaitu diperoleh melalui pihak lain atau alat yang sudah mencatat sebelumnya. Pentingnya mengidentifikasi jenis data. 1. Memilih metode pengumpulan yang tepat. 2. Menentukan alat analisis yang sesuai. 3. Menjamin validitas data. 4. Membiasakan berpikir kritis dan logis. Contoh aplikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi cuaca, jenis datanya sekunder, kuantitatif, dan tidak langsung. Data diperoleh dari sensor. Contoh lainnya yaitu survei makanan favorit siswa, jenis data primer, kualitatif. Data diambil dari hasil wawancara. Kesimpulannya, semua informasi di sekitar kita adalah data. Data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, sifatnya, dan cara pengumpulannya. Mengetahui jenis data membantu kita menjadi pengguna data yang cerdas dan bertanggung jawab. Refleksi. Setelah belajar ini, kamu bisa menjawab, dari mana data berasal? Apakah datamu berupa angka atau deskripsi? Bagaimana cara kamu mengumpulkannya? Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Selamat belajar. Video ini dibuat menggunakan suara kecerdasan artifisial dari Canva. Video ini dibuat menggunakannya. Oke. Nah, ini. Ada pertanyaan? Terima kasih sudah mendengarkan dengan seksama. Gimana cara? Nah, setelah belajar ini kamu bisa menjawab dari mana data berasal, apakah datamu berupa angka atau deskripsi, dan bagaimana cara kamu mengumpulkannya. Sekarang, dari mana data berasal? Dari sumber primer atau sumber sekunder?
Sekunder. Kalau primer, maksudnya sumbernya dari mana? Langsung. Oleh penelitian dari sumber pertama. Bayangkan kita seorang peneliti ya. Kita sekarang jadi detektif. Ya, kita jadi detektif. Kita mau tahu Kaila, Zafira, Ufaira makan siang jajannya dari hari Senin sampai hari Sabtu apa aja. Ya, kita mau data itu. Terus kita jadi detektif. Kita tanya ke Gisel. Karena Gisel sering nih jajan sama Ufaira, kita tanya ke Gisel terus dikasih tahu nggak Gisel, Ufaira sering jajan tahu, terus bakwan, terus monti satu setiap istirahat kata Gisel. Berarti itu datanya kita dapat dari apa? Data apa itu? Sekunder. Kenapa sekunder? Karena tidak langsung dari sumber pertamanya. Karena antum bertanya ke perantara, ke orang lain, tidak bersumber dari orang apa tadi Aira? Sumber utamanya, orang yang mau kita ketahui datanya. Antum nggak nanya ke Ufaira kan? Antum nanyanya ke Gisel. Sekarang data cuaca BMKG tadi. Zah tahu kalau di Kota Padang cuaca hari ini adalah mendung. Kota Jakarta apa tadi? Hujan petir. Itu berarti data apa? Sekunder. Kenapa sekunder? Karena dia dari mana? Dari berita. Karena dia dari berita atau dari info BMKG. Sekarang Zah nanya ke Kaila. Kaila, setiap hari apa orang tuanya datang? Kata Zah. Terus kalau orang tuanya datang biasanya Kaila ngapain aja dengan orang tuanya? Waktu kunjungan orang tua. Nah, data itu data apa? Primer. Kenapa primer? Langsung kepada orang-orangnya. Nah, pintar. Berarti udah bisa membedakan ya primer dan sekunder? Bisa. Next. Apa tadi Kode pertanyaannya lagi? adalah data yang diperoleh dari sumber lain atau sudut data berdasarkan sifatnya. Nah, sekarang berdasarkan sifatnya. Kalau data antum berbentuk sebuah teks atau menjelaskan kalau Finza setiap belajar TIK dia tidur, kalau belajar matematika dia tidur, kalau belajar PAI dia semangat. Atau menjelaskan datanya seperti itu berarti data apa? Data kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kalau antum menjelaskan tinggi Kaila, berapa Kaila tingginya? Kemarin kan kita pemeriksaan kesehatan tuh, berapa tingginya? 139. Aira berapa tingginya? 140. Gisel berapa? Naila berapa? Cantika berapa? 145. Berbagai kan? Beda-beda ya angkanya. Berarti itu data apa? Data kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena berbentuk angka ini bisa dihitung. Karena berbentuk angka yang bisa dihitung. Hitung. Kalau hanya sebuah penjelasan, berarti dia data Kualitatif. kualitatif. Sekarang cara pengumpulannya. 1. Data kualitatif, yaitu data kuantitatif untuk diukur. Jenis data berdasarkan cara pengumpulannya. 1. Data langsung. Data dikumpulkan tanpa perantara. Nah, nih. Cara pengumpulannya sama kayak kita dapat data primer dan data sekunder. Ya enggak? Langsung, secara langsung dan secara tidak langsung. Kalau langsung berarti dia primer. Kalau dia tidak langsung berarti dia sekunder. Paham nggak Naza? Dari situ aja bisa nggak membedakan? Bisa. Nanti kalau datanya apa perbedaan data primer dan data sekunder, tahu nggak? Serius? Oke. Kalau sudah tahu, sekarang lihat LKPD-nya. Silahkan kerjakan pertanyaan di dalam LKPD itu. Saya kasih waktu 10 menit ya. Just 10 menit. Ya, boleh. Nama panjang ya. Nama panjang. Ini kelas 7. Kelasnya kelas 7.
kelas 7 ya, coret ya. Ya, boleh ulangi yang berdasarkan sifatnya tadi. Berdasarkan sifatnya. Nah nih. Yuk, silakan kerjakan. Hi Mary, are you here Mary? Ngantuk ya? Ya. Mau cuci muka dulu nggak? Ayo lah, cuci muka dulu daripada ngantuk. Ya, baik. Kenapa? Nilai ujian masuk kelas. Ya, kan antum mainnya kan temannya. Boleh berdiskusi ya, walaupun dia individu, antum boleh diskusi sama teman kelompok antum. Benar nggak? Hah? Badan Pusat Statistik, dia mengumpulkan informasi tentang kependudukan, tentang ekonomi penduduk. Badan sensus ya. Ini langsung dari enggak, cuma dikumpulin. Dia sama kayak BMKG. Kalau BMKG kan dia ngasih data cuaca kan. Kalau si BPS itu dia ngasih data berapa banyak penduduk di Indonesia. Nah, itu BPS. Tidak menerima laporan. Kalau kita menerima laporan berarti data sekunder. Data cuaca tadi di BMKG itu data sekunder itu. Nilai ujian taman simulasi sebenarnya. Apa sayang? Secara pengumpulan. Nih, pengumpulan. Sifatnya satu kuantitatif. Kualitatif. Yang berdasarkan Sifat kalau kita bertanya ke orangnya langsung berarti itu datanya langsung, datanya primer. Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari orang lain atau sumber lain berarti itu sekunder, tidak langsung datanya. Gak kasih waktu ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Timer, mana timer? Udah? Kan kumpulin. Ya udah selesai, silakan kumpulkan.
Oke ya, udah ngumpulin semuanya ya LKPD individunya ya. Sekarang menurut LKPD Naila, warna seragam siswa di sekolah berdasarkan sifatnya adalah data apa? Warna seragam di sekolah berdasarkan sifat, bukan sumber. Kualitatif, benar nggak? Benar nggak? Kelompok 1 benar nggak kualitatif? Warna seragam. Iya. Oke. Siapa lagi nih ya? Mary ya. Mary berdasarkan sumber ya. Suhu udara hari ini itu apa sumbernya? Primer atau sekunder? Suhu udara sekunder. Kenapa sekunder? Benar nggak datanya data sekunder? Iya. Benar? Iya. Oke, hasil survei makanan favorit di kelas. Nadine, hasil survei makanan favorit di kelas. Data apa itu dia berdasarkan cara pengumpulan? Secara langsung atau tidak langsung? Ayo jawab semuanya. Secara langsung. Kenapa langsung? Karena kita bertanya atau kita survei kepada sumber utamanya. Oke. Setelah ini ya, setelah LKPD individu, sekarang saya akan mengirim ke antum ya. Saya kirim ke antum LKPD kelompok ya. Coba lihat kelompoknya masing-masing. Udah muncul di sana LKPD antum? Udah? Udah muncul ya LKPD-nya? Itu udah muncul LKPD-nya? Udah. Saya bagikan juga yang dalam bentuk ini ya, dalam bentuk lembaran kertas. Jadi antum nanti pengumpulannya ada yang secara kelompok 1 ini LKPD, kelompok 2 ini kelompok 3. Silakan membaca LKPD yang sudah saya bagikan ke antum lewat Chromebook atau lewat apa namanya ini? Apa yang belum masuk? Ya nanti antum ini kan ya buat ini sesuai dengan yang udah kita pelajari. Sesuaikan dengan LKPD. Ya, apanya yang nggak masuk wifi-nya? Ini kan ini saya kirim nih. Lihat ya. LKPD-nya silakan dibaca. Mana? Sudah paham nggak apa yang mau dibikin per kelompok? Kelompok 1 bikin apa? Bikin apa kelompok 1? Buat mind map ya. Mind map ya. Mind map pelajaran apa? Mind map. Kelompok 2 bikin apa? Bikin video. Kelompok 3 bikin analisa data. Ini yang untuk analisa nih. Tengok ke bawah. Misalnya namanya siapa? Ya. Bisa ya? Bisa? Pahami juga ini. Nanti antum akan presentasikan hasilnya. Ya, buat mind mapnya sesuai dengan iya. Antum buat di Canva ini, ya. Terus antum presentasikan nanti. Silakan buat. Antum bikin video ya, bisa ya? Silahkan. Ini kan ada beberapa pertanyaan ya, contoh pertanyaan.
2 orang yang jadi narasumber, contohnya 1 orang kameranya, 1 orang pewawancaranya. Ya, jadi nanti yang masuk kamera, pewawancara dan narasumber. Ya, oke silakan kerjakan. Kita kasih waktu 10 menit ya. Di sini aja bisa. Di sini. Ambil dulu pertanyaannya yang mana aja. Apa saya? Hah? Sakit kah belum makan? Sekarang sakitnya gimana? Sakit mau apa? Mau ini enggak? Perasaannya sih nggak tahu. Coba sini. Sekarang saya dulu. Gimana? Maksudnya gimana? Jadi mulai gimana? Mau ini enggak kasih minyak telur? Terus apa? Tidur. Bisa, masih bisa di dalam kelas. Nih, bentar lagi kita selesai ya. Kelompok 1, hai, sudah selesai nggak? Nggak, ini kan ini nih. Iya deh. Ini ya, ini ya. Iya, ini, yang ini. Ini salah nggak sih? Ini salah nggak sih? Apa aja tadi? Sejarah? Iya, ini kan ada yang ini ya. Salah kan? Ini benar nih, ini benar kan? Apakah kamu lebih suka makanan pedas, manis atau gurih? Apa makanan favorit kamu saat di sekolah? Mengapa kamu menyukai makanan tersebut? Kirim videonya ke Aza biar antum bisa ngeditnya. Udah dikirim ke Aza. Kita keluarkan lagi. Udah. Atau mau edit di sana aja nggak? Ada capcut kalau nggak salah. Gabungkan di situ aja. Oke. Kita kirim dulu ya. Bentar ya. Oke, selagi video kelompok 2, ya kelompok 2 ya, yang mungkin video ya. Selagi video kelompok 2 lagi disalin ke laptopnya. Sekarang kan mau kelompok 1 tampil dulu. Kelompok 1. Jangan lah di depan mana. Ayo.
depan tuh layarnya. Nadia. Di sini nih, sebelah sini. Sebelah sini. Oke, ayo. Buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jenis-jenis data. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber, yaitu ada dua, yaitu data primer. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumbernya, atau contohnya yaitu observasi dan wawancara. Yang kedua, data sekunder, yaitu diperoleh dari pihak lain, contoh buku laporan atau internet. Berdasarkan sifat, data kualitatif berupa kategori atau sifat, contoh warna, jenis kelamin. Data kuantitatif berupa angka, contoh nilai ujian, dan berdasarkan 1. Boleh bertanya perbedaannya, boleh bertanya penggunaannya di mana. Contohnya boleh, itu kan ada tuh yang belum ada contohnya juga. Boleh. Yuk, siapa yang mau bertanya? Kelompok 3 ada yang mau bertanya? Alifah? apa? Angkat tangan dong. Angkat tangan dong. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa perbedaan data kualitatif dan data kuantitatif? Apa perbedaan data kualitatif dan kuantitatif? Ya, silakan jawab. Data kualitatif yaitu merupakan kategori atau alat. Kalau data kuantitatif berupa angka. Tangan untuk kelompok 1 silakan dulu. Terima kasih. Bagus ya ininya. Main-mainnya. Oke, kelompok 3 dulu ya. Kelompok 2 mau ini. Kelompok 2 nanti kita tampilkan aja videonya langsung ya. Kelompok 3 dulu. Yuk, kelompok 3 silakan. Iya, maju semuanya dong. Ya, ini data yang dibuat oleh kelompok 3. Ya. Ya, buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari Oke. Teman-temannya memperhatikan ya data yang ditampilkan oleh kelompok 3. Perhatikan ya nanti kelompok 3 memberikan kesimpulan apa? dari data sertifikat siswa, sebagian besar data bersumber langsung dari aplikasi guru atau data primer dan bersifat kuantitatif karena menampilkan angka kehadiran. Pola yang terlihat menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki tingkat kehadiran tinggi, sedangkan ketidakhadiran biasanya
dipanggil kuantitatif? Karena dia bisa dihitung. Karena dia bisa dihitung. Maksudnya, oke. Sekarang, oke, udah aman. Udah bisa membaca data berarti ya? Ya, sekarang kita tampilkan video kelompok 2. Videonya lah. Apakah kamu lebih suka makanan pedas, manis atau gurih? Apa makanan favorit kamu di sekolah? Mengapa kamu menyukai makanan tersebut? Oke, itu dia contoh sebuah wawancara yang dibuat oleh kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 2. Sudah berani membuat sebuah wawancara. Oke, sekarang dari pelajaran kita hari ini, hai, bisa fokus ke Gah dulu nggak ke kelompoknya? Bisa? Nah, dari yang sudah antum presentasikan, yang dari kita yang udah kita tonton tadi, ada nggak dari anak Naza yang bisa memberikan kesimpulan? Kesimpulannya mau sedikit aja boleh, nggak dirangkum semuanya, materinya juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting ngasih kesimpulan aja. Ada nggak yang bisa ngasih kesimpulan? Angkat tangan yang mau memberikan kesimpulan pelajaran kita hari ini. Aira, oke Aira. Habis Aira, Ufaira ya. Oke, Alifa habis itu. Kalau ingin membuat satu program, kita harus mengumpulkan data. Berarti apa tadi kesimpulannya? Ulang lagi. Kalau ingin membuat satu Program. program, Kita harus mengolah sebuah data. Sekarang datanya ke Alifa. Alifa apa? Yang keras dong, nggak terdengar. karena kita dapat menentukan Kita sudah bisa mengetahui tentang data berdasarkan sumber. Berarti ada berapa yang kita ketahui tentang data itu? Ada 3. Apa aja? sumber, sifat, dan kumpulannya. Itu apa? Jenis kah atau apa? Jenis data ada 3. Apa aja tadi berdasarkan? Sumber, sifat, dan kumpulannya. Sekarang kalau sumbernya apa aja? Primer dan sekunder. Apa bedanya primer dan sekunder? Primer langsung ke sumbernya, kalau sekunder diperoleh dari orang lain. Oke. Sekarang berdasarkan sifatnya. Kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif apa? Kualitatifnya mendeskripsikan dan tidak bisa dihitung. Kuantitatif gimana? Bisa dihitung. Bisa dihitung dan diukur. Sekarang berdasarkan apa lagi? Satu lagi. Cara pengumpulan. Cara pengumpulan apa aja? Langsung dan tidak langsung. Langsung dan tidak langsung. Apa bedanya? Langsung ke sumbernya. Kalau tidak ke sumber dan orang lain. Oke, berarti udah bisa. Nah, Naza udah paham tentang jenis-jenis data? Udah. Udah, sekarang minggu depan ya. Berarti kalau kita buat sebuah survei untuk minggu depan bisa? Kita mau survei apa ya bagusnya? Makanan favorit atau apa? Bagusnya apa? Hobi. Oke, kita bakal bikin survei hobi seluruh siswa Banat SMP. Mau nggak? Mau. Nanti kita buat ini surveinya, pertanyaan-pertanyaan surveinya kayak wawancara tadi. Ya, nanti kita print terus kita bagikan ke siswa ke seluruh Banat kelas 7, 8, 9 juga ya. Nanti antum kumpulkan, nanti antum buat dalam tabel kayak yang ditampilkan kelompok 3 tadi. Ya? Antum buat kayak gitu. Bisa? Kita mengerjakan itu minggu depan? Bisa
dan kita olah. Kita masuk ke pengolahannya lagi. Ya, mana yang nggak penting, mana yang penting. Ya, datanya bisa? Bisa ya? Ya, berarti itu yang akan kita kerjakan minggu depan. Oke, baik. Segitu saja pelajaran kita hari ini. Anak-anak Nazar sudah mengerti jenis-jenis data ya? Sudah ada 3 jenis data kan? Iya, Kak. Oke. Karena sepertinya sudah waktu kita sudah habis untuk pembelajaran ini, antum harus istirahat. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa. Silakan Aira, tutup kelasnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan istirahat dan sholat duha ya. Nanti setelah belajar. Silakan sholat duha dulu.